Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan interpretasi dari hasil pengujian regresi data panel kita. Dimana yang pertama, di sini ada uji statistik deskriptif. Kita bisa klik, lalu untuk memindahkan data ini ke Word, itu bisa kita copy datanya. Kita bisa copy. Ini kita oke, lalu kita bisa pindahin ke Word, lalu kita paste, maka datanya akan seperti ini. Dimana interpretasi untuk statistik deskriptif biasanya yang dipakai adalah nilai rata-rata atau mean, lalu nilai maksimum dan juga nilai minimum. Dimana untuk penelitian ini nilainya adalah sebagai berikut. Lalu ini adalah penjelasan dari penelitian saya. Lalu selanjutnya interpretasi yang kedua adalah uji Chow. Kita bisa melakukan copy yang tadi, seperti tadi, yaitu uji Chow. Di sini kita bisa copy, lalu kita pindahkan ke Word. Dimana untuk interpretasinya nilai yang dipakai adalah probability yang cross section F, dimana hasil nilai probability-nya adalah 0,0019 atau lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa fixed effect model yang lebih tepat digunakan dibanding common effect model. Lalu selanjutnya dilakukan uji Hausman, dimana di sini nilai probability-nya adalah 0,035 atau lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa fixed effect model yang lebih tepat digunakan dibanding random effect model. Maka dalam penelitian ini model yang terpilih adalah fixed effect model. Lalu selanjutnya adalah uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, di mana di sini interpretasinya bisa dilihat dari nilai probability sebesar 0,388, di mana lebih besar dari tingkat signifikan, yaitu 5%, 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Lalu selanjutnya uji multikolinearitas. Di sini bisa dilihat nilai correlation-nya adalah sebesar minus 0,4907 atau lebih kecil dari 0,90, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas antar variabel. Lalu selanjutnya uji heteroskedastisitas. Di sini nilai probability chi-square-nya yang off-square adalah 0,3009 atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Lalu untuk interpretasi selanjutnya uji autokorelasi. Di sini nilai probability chi-square yang off-square-nya sebesar 0,52 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah autokorelasi. Lalu selanjutnya di sini adalah hasil dari model yang terpilih, yaitu fixed effect model. Dari hasil uji Hausman yang tadi di atas, ini terpilih fixed effect model yang tepat digunakan. Maka pada penelitian saya model yang digunakan adalah model fixed effect model. Itu bisa kita lihat, datanya didapat dari yang tadi kita kita hitung atau kita uji. Kita bisa buka modelnya, lalu kita copy dan kita paste di Word. Lalu untuk interpretasinya, di sini koefisien determinasi didapat dari nilai yang ini. Kita bisa copy dan kita ambil untuk yang adjusted R-square, di mana di sini nilainya sebesar 0,447103 atau 44%, di mana hal ini berarti 44% variabel dependent, kinerja variabel dependent dijelaskan secara signifikan oleh variabel independent, sedangkan sisanya 56% dijelaskan oleh variabel di luar model regresi. Lalu untuk uji F atau uji simultan, di sini kita ambil dari F statistiknya, di mana F statistik atau F hitungnya diketahui sebesar 3,252681, sedangkan F tabel pada penelitian saya didapatkan hasil 2,49, di mana F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Lalu untuk selanjutnya uji T atau uji parsial, di sini T tabel pada penelitian saya didapatkan hasil 1,697,
Sedangkan T hitungnya di sini didapat dari model yang atas tadi, yang ini model terpilih fixed effect model. Ini kita dapatkan untuk menghitung atau mencari interpretasi dari uji T, di mana untuk variabel independen pertama Dewan Komisaris T hitungnya sebesar 0,352655 atau lebih kecil dari 1,697. Maka di sini jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Begitu pula juga DKI lebih kecil dibanding T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Lalu ini juga lebih kecil karena hasilnya minus, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Lalu untuk komite audit di sini lebih besar, T hitung lebih besar dibanding T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sekian video tutorial tentang analisis regresi data panel.